Baiklah adik-adik, sekarang kita praktek bikin pupuk kompos ya, pupuk organik. Pupuk organik itu berasal dari apa aja? Ada yang tahu? Dari sisa tumbuh-tumbuhan, sisa daun-daunan. Jadi kita di sekolah ini kan ada program Adiwiyata. Jadi kita harus memanfaatkan limbah-limbah, terutama limbah-limbah dari tanaman-tanaman, sisa daun-daunan yang bisa kita jadikan pupuk organik ya. Di sini kan kalian sudah membiasakan untuk memisah sampah organik dan anorganik ya. Sudah paham ya, pastinya sudah pernah dapat pelajaran PLH, pendidikan lingkungan hidup, kan ada pemisahan sampah organik dan anorganik. Jadi biasakan untuk memisah, mungkin yang sudah disediakan sama ibu guru yang hijau untuk sampah organik. Jadi kalian kalau ada sampah-sampah daun-daunan masuknya di sini, mungkin daun bungkus makanan apa-apa sisa jajan masuknya di sini. Tapi kalau plastik-plastik yang selain organik, selain dari tumbuh-tumbuhan, masuknya di tong yang kuning gitu ya. Terus kita mau praktek bikin pupuk organik ya, pupuk kompos. Bahannya ini dari sisa daun-daunan yang ada dari sekolahan kalian. Terus ada juga EM. Nah ini ya, EM4. Ini nanti yang mempercepat proses penguraian biar cepat menjadi kompos gitu ya, biar cepat lapuk gitu daun-daunnya, tidak mengeras seperti ini. Kemudian kita juga pakai tetes. Tetes ini fungsinya sebagai sumber makanan mikroorganisme yang ada di sini gitu ya. Terus kita langsung eksekusi ini Pak Sur. Iya, iya. Nah, langsung mau Pak ya? Iya. Iya. Lanjut Pak Sur. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru pendamping kegiatan yang kami hormati serta adik-adik yang kami banggakan ya. Tadi sudah dijelaskan Mbak Nina bahwa pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan cara pembuatan pupuk padat, ya dalam hal ini adalah pupuk daun yang sudah kering. Ini perlu diketahui bersama bahwa syarat sahnya daun atau sisa tumbuhan itu harus sudah kering. Karena apa? Karena kalau basah itu dikhawatirkan nanti ada belatung dan lain, akhirnya tumbuh dan tidak menjadi pupuk kompos. Ini tahapan pembuatan pupuk kompos, yaitu yang pertama kita menyediakan media, yaitu daun sudah kering. Terus ini kaitannya dengan EM4 dan tetes ini. Bapak Ibu adik-adik yang kami hormati, untuk EM4 satu seperti ini kita bisa dibuat yaitu dengan bahan dasar sekitar 1 sampai 1,5 ton. Jadi satu botol ini berharga sekali Bu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk pembuatan proses, misalnya jerami nopo mawon itu bisa untuk memproses media sekitar 1 sampai 1,5 ton. Itu juga sama. Dan nanti berhubung ini bahannya sedikit, anggap saja ini bahan Bu ya. Ini air sudah tersedia, nanti langsung praktek aja ya. Ini kita kasih. Yuk, ayo airnya, mendekat yaitu situ ya, adik-adik ya. Dekat situ biar kelihatan, biar ini tahu. EM4 pasti didasarkan Bu Nina bahwa fungsi EM4 adalah sebagai pembusuk atau sebagai mikroorganisme dalam pembuatan pupuk organik padat. Nah, ini kita pakai 1 tub saja karena banyak sedikit. Ini EM4 kita taruh di timba yang bersih air. Ya. Ayo adik, kita tes ya. Yang masukkan. Ya, siapa ya. Ini diisi 2 tutup deh, 2 tutup. Kasih 2 tutup. Ini Pak, sendok. Betul Mang. Betul lagi. Dan ini 2 tutup ya. Nanti diaduk, ayo siapa yang aduk nanti diaduk itu. Jadi perbandingannya 1 dibanding. Nah, nggih. Niki jane kuatah mboten napa niki jane. Tapi berhubung nggih niki mau kuatah mboten napa karena ini beli. Akhirnya top ekonomis gitu. Niki jane kuatah mboten napa-napa. Ayo aduk Dik. Itu aduk dulu. Mama dari sini mah hatinya. Nah, sambil aduk. Wis Dik, niki anggap mau rata Bu nggih. Ini langsung ditaruh di sprayer. Langsung ngeten. Ini ditaruh di sprayer.
Dituang. Ini sprayer. Terus nanti semprot di sini. Disemprot di sini. Kalau selesai ini tutup kembali. Kodok Pak Sur. Semprot bawah. Iya, semprot sudah. Yuk, kalian mau praktek nyemprot? Nah, ini gini, sudah begini. Nah, ngeten nggih. Deleng. Disemprot sampai rata Rata ya. dulu ya, ini sebentar dulu. Ini di anurin, terus ini diaduk dulu. Dibalik. Balik. Ayo kan kalian udah pakai sarung Ayo, tangan. balik. Yuk dibalik. Ayo. Yang Ini belum kabel kena air balik, ya. dibalik biar disemprot lagi nanti ya. Hup, udah disemprot lagi dah. Terus napa niki dipun? Semprot Nggih. lagi. Iki disemprot lagi ya. Nah, ini sampai rata. Sampai terbasahi semua. Karena ini banyak sedikit ya, kita juga aduk sedikit. Ya, ini sekali lagi diaduk lagi. Aduk lagi. Ini diharapkan pokoknya setiap daun harus basah oleh diskomposer. Setiap daun harus apa tahu? Harus basah nih ya, Basah ya. supaya mudah busuk untuk jadi pupuk. Biar cepat busuk nanti ya. Bikin kayak gini Iya. tidak Mungkin hanya di adik-adik sekolah menyemprot. ya. Ya, nyemprot ya. Gak hanya di sekolah Aduk tapi sih, di aduk sih, rumah aduk sih, juga aduk bikin sih, ya. ya. Aduk sih. Ya, gini. Nah, ya. Ya, sama aja. Nah itu Betul ya? kering. Nah, kita hubungan deh. Kan sih. Nah, besar. Kalau di rumah banyak kan sampai kayak gini, nanti dibikin kayak gini ya. Wis deh, mohon. EM itu mesti bapaknya kalau Sawah enggak? bapaknya ada yang punya sawah bertani ada enggak? Ada enggak? Ada. Oh, iki anak Pak Naryo. Oh iya. Ana rewat ta. Nggih. Nggih. Niki anggap mawon purata Pak Bu nggih. Ya, iki berhubung sudah rata niki dikempalkan dimasukkan datang tong ya berwarna hijau. Masukkan tong, ayo Dek, dimasukkan. Masukkan pakai sarung tangan. Awas. Sedikit. Halo, coklean Dek. Ditetel malah api, Oh. Boten. Niki fermentasinya 2 mingguan Mbak Sur. Sekitar 2 minggu. 2 minggu Mbak. Enggak usah bareng. Tapi itu beberapa hari diaduk disemprot dibasah Enggak, nek langsung. Langsung. Ayo bawahnya Arya. Ah, Ada. Iya. Gampang kan? Bikinnya gampang kan? Ini proses pembuatan Dik ya Bapak Ibu nggih. Berhubung ini sudah selesai, kita harus tutup rapat. Nah. Kalau perlu ini pakai Pak, karet Pak, karet kan supaya tidak ini kan bisa gitu. Menggereng. Akhirnya masih menguap ya. Ini proses pembuatan pupuk organik padat daun. Ini layak diaplikasi ke tanaman setelah umur kurang lebih 15 sampai 21 hari setelah pembuatan. Nah, ngerti lagi. Ini sing langsung diaplikasikan ke Tanaman-tanaman atau masih bisa. dicampur pakai media tanam lagi? ditanam enggak apa-apa. Oh, Biasanya petani-petani daerah Blitar dan sebagainya itu dianu Bu, di sekitar tanaman dilubangi baru ditaruh terus ditutup itu ya. Nah, terus kaitan tadi ya, kaitan E4 ya. Ini kan beli di toko Pak Bu ya. Ini adalah barang produk bisnis perusahaan. Lah arah kami ke depan ya dinamakan mall seperti ini Pak. Kita bisa membuat E4 tanpa kita beli di toko. Itu juga ada orangnya praktek itu juga banyak sekali. Contohnya kita buat cair, buat mall sasaran juga seperti ini. Penggantinya EM ini. E4 ini ya pengganti. Kita biasanya kalau peternak besar untuk fermentasi pakan ternak itu sudah tidak beli nih karena kita bisa buat sendiri. Tujuannya seperti itu. Ini harganya murah, tapi kalau butuhnya banyak juga mahal. Karena sirkulasi ya juga banyak. Ini sekilas pembuatan pupuk organik padat yaitu pupuk dari daun. Nah, ini prosesnya sama dengan pembuatan pakan ternak. Seperti ini.
pangan ternak Silase. fermentase atau silase itu sama. Dan ini layaknya, tapi kalau ternak itu nggak boleh dibuka Pak, langsung ditutup sampai nanti sekitar 21 hari baru dibuka. Karena apa? Karena aroma dari fermentasi ini adalah berbau harum. Iya, ya. Itu untuk ternak, tapi ternak biasanya dipakai daun kering, mauni, jagung dan lain sebagainya. Bisa dipakai. Nah, terus ini nanti Pak ya, ini berhubung untuk pupuk supaya mudah hancur. Ini nanti paling tidak 1 hari sekali dibuka kurang lebih 1 menit Pak. Gini. Ya, biar nggak terlalu berbau. Nah, terus nanti tutup kembali. Ada prosesnya, ada 1 hari sekali apa 2 hari sekali. Nanti dibuka kurang lebih setengah menit atau 1 menit. Baru sekali dah. Iya. Nggak boleh lebih ya. Nggak boleh lebih karena apa? Kalau dikhawatirkan terkontaminasi dengan udara, itu bisa mengganggu perkembangan mikroorganisme dalam pengomposan. Saja. Kami kira untuk praktek ini sudah cukup. Apa perlu ada lagi? Mungkin. Yang ditanyakan? Enggak, Adik. Enggak. Nggih. Cukup. Nggih. Sampun. Oh, cukup ya? Nggih. Nggih. Ditutup enggak? Nggih. Dan tutup mana? Nggih, ya itu adik-adik yang bisa kita sampaikan. Mungkin harapan kita, harapan Bapak Guru juga, kalian tidak hanya bisa mempraktekkan di sekolahan, tapi juga di rumah ya, memanfaatkan sampah-sampah daun yang ada di sekitar kalian ya, untuk dijadikan kompos ataupun jadikan media tanam untuk menanam entah itu bunga, sayuran atau tanaman-tanaman yang lain ya. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Guru dan adik-adik semua. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.